warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai bahasa pemrograman yang dengan dosen pengampu Bapak Ilham Rizkanto, MSc. Next slide. Untuk anggota kami ada 5 orang. Yang pertama dari Taman Tirta Hakiki, yang kedua ada Nadine Rohmi, yang ketiga ada Ahmad Rizky Gosali, dan yang keempat ada Nur Arif Wijaya yang sekarang sedang berhalangan sakit, dan saya sendiri, Kana Yazid Auli Sakit, yang menjadi moderator. Untuk gagasan topik hari ini ada 2, yaitu pengertian dan klasifikasi bahasa pemrograman. Next slide. Untuk pengertian bahasa pemrograman, bahasa pemrograman adalah sekumpulan data yang berisikan bahasa yang digunakan untuk memerintahkan dan mengendalikan perilaku dari sebuah mesin. Contohnya seperti mesin komputer. Bahasa pemrograman juga dapat dikenal sebagai bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman memungkinkan manusia menerjemahkan pemikirannya ke dalam suatu perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Tujuan bahasa pemrograman adalah kita dapat membuat suatu website, aplikasi, dan mengolah data dengan menggunakan bahasa pemrograman. Next. Kemudian, klasifikasi bahasa pemrograman itu ada 5. Yang pertama, generasi pertama, kemudian generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Riki. Oke, akan saya lanjutkan. Klasifikasi bahasa pemrograman generasi pertama. Pada generasi pertama, bahasa yang digunakan itu berorientasi pada bahasa mesin. Program disusun menggunakan bahasa mesin atau kode mesin. Bahasa mesin adalah bahasa tingkat rendah yang hanya dipahami oleh komputer. Bahasa mesin ini sangat sulit dipahami oleh orang awam, sehingga programmer harus menguasai operasi komputer secara teknis. Abstraksi bahasa ini adalah kumpulan kombinasi kode biner 0 dan 1 yang sangat tidak alamiah bagi kebanyakan orang kecuali insinyur pembuat mesin komputer. Karena tidak alamiah bagi kebanyakan orang, bahasa mesin juga disebut bahasa tingkat rendah. Oke, selanjutnya. Klasifikasi bahasa pemrograman generasi kedua. Bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan atau assembly adalah bahasa pemrograman yang menggunakan instruksi yang sama seperti pada bahasa mesin. Jadi untuk konklusinya, generasi kedua masih sama seperti generasi yang pertama, tetapi generasi kedua tidak menggunakan biner dan juga variabel dan instruksinya mempunyai nama sehingga mempermudah proses pemrograman. Next slide. Baik, klasifikasi bahasa programan generasi ketiga. Di sini pada generasi ketiga ini menggunakan pendekatan prosedural, yaitu interaksi terus menggunakan kata-kata manusia. Adapun contohnya, contoh instruksinya yaitu ada read, itu instruksi untuk membaca data masukan dari keyboard. Kemudian ada write, itu untuk menampilkan ke layar. Kemudian bahasa generasi ketiga ini bisa disebut juga dengan high level language. Contohnya Pascal, Fortran, C, COBOL, Basic, dan lain-lain. Kemudian sifat dari high level language ini yaitu portable. Next. Klasifikasi bahasa program generasi keempat. Berbeda halnya dengan generasi ketiga, generasi keempat ini merupakan menggunakan pendekatan bahasa non-prosedural, di mana program ini sedikit menulis kode programan. Kemudian, generasi keempat ini bisa disebut dengan very hard level language atau problem oriented language. Kemudian ada fasilitas
yang tersedia dari generasi keempat ini ada program generator, ada wrapper generator, terus ada bahasa. Contohnya bahasa generasi keempat ini ada Oracle dan juga ada Microsoft Access dan lain sebagainya. Next. Dan yang terakhir dari klasifikasi bahasa pemrograman adalah generasi kelima. Nah, generasi kelima ini ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini disiplin dari ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Contoh dari generasi kelima atau yang artificial intelligence itu ada pemrosesan bahasa alami, itu berfungsi untuk mengatur komputer agar bisa berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa manusia. Kemudian yang kedua ada aplikasi sistem pakar, yang program komputer itu dapat menghasilkan pemikiran yang setara dengan seorang pakar. Nah, contoh bahasa pemrograman dari generasi kelima adalah Prolog dan LASP. Next. Berikut adalah distribusi kerja konkret. Yang pertama, Rita Rema Tirta Hakiki membuat klasifikasi generasi kelima, mengedit PPT, dan juga menyedia link Google Slide dan Zoom. Yang kedua ada Nandi Rohmi yang membuat klasifikasi generasi ketiga, keempat, dan juga mengedit PPT. Yang ketiga ada Ahmad Rizie Ghazali yang membuat klasifikasi generasi pertama, mengedit PPT, share screen PPT, dan record. Yang keempat ada Nur Arif Wijaya yang berhalangan sakit, membuat pengertian bahasa pemrograman, rincian klasifikasi, dan juga mengedit PPT. Dan terakhir saya sendiri yang membuat klasifikasi generasi kedua dan juga sebagai moderator. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.